salah satu talent dari CJ juga kan. Ya maksudnya lebih ke hubungan itu aja. Bukan Alah. tiba-tiba semua talent CJ emang lu kasih kado anjir, kagak kan? As a friend. Lu ada nggak content creator atau artis yang lu lagi incer atau suka sekarang? Jujur ah. Jujur. Bukan incer ya, bukan suka ada. Maksud gue yang lagi gue suka liatin kontennya ada. Siapa itu? Tuh malu gue nyebutin tapi. Ya nggak apa-apa kan, nyebutin aja siapa. Welcome to Nuto. Oke. Terima kasih sudah di-invite di salah satu podcast perdana ini ya. Yes, betul. Ini podcast terbaik di Indonesia. Buset. Oke. Oh, jadi gimana? Ini podcastnya adalah, jujur ya, podcast ini potensinya tuh luar biasa. Kenapa emang? Kayak Bitcoin, makanya warna gue ganti warna orange. Buset. Biar naik, walaupun kadang-kadang koreksinya tajam. Tapi itu kayak logonya kayak rumah gitu, filosofinya rumah itu. Apa Jadi gimana? emang podcastnya itu di rumah. Oh, I see. Jadi obrolannya adalah obrolan rumah juga. Oke. Relatable. Oke. Nah ini relatable juga, obrolan adik sama kakak. Ya udah, jadi lu pengen nanya ke gua apa nih? Gua akan share sebisa mungkin tentang apa yang pengalaman gua atau yang lu tanyain, ya sesuai apa adanya gua. Tapi lu harus jujur. Iya, gua jujur. Ini gak ada cut-cutnya nih. Iya, jujur. Tenang aja, gua pasti jujur. Ya. Ya, tapi mungkin ada yang dibatasin dikit lah. Gua nggak tahu kalau itu ya. Apalagi ada ribuan clippers nih nonton. Ya udah, nggak apa-apa. Gua akan jujur sebisa mungkin. Maksud gua ini kan storytelling part of my life juga yang udah hidup kurang lebih 29 tahun, OTW 30 lah. Wah, Asik. nah, berarti lu tahun ini 30. Tahun ini 30. 29 lah anjir. Kan gue 96 Desember ya. Desember tahun iya, ini 30. gue beda sama lu 2 tahun ya. Iya. Anjir lah, Jadi gue gue 30. Gue ngerasa gue tua banget anjir. Nah oke, Lau. Ya. Lu tahun ini 30 nih. Iya. Lu udah jomblo berapa lama? Kalau dihitung ya, gue terakhir pacaran itu kelas 10 SMA. 10 SMA itu gue 2011. Berarti kurang lebih 2011 ke 26 ini sekarang 15 tahun lah. Iya 15 tahun bener. 15 tahun lu jomblo lu. Iya. Ngalah-ngalahin Bitcoin lu. Kalau misalnya invest di Bitcoin lu 2011 lu, sampai sekarang lu udah kaya raya lu. Udah gak mau gue muncul di ginian, ngapain? Mendingan gue santai di pulau. Ini lu lagi BU ya, lu makan di sini ya? Ya udahnya jomblo BU gimana jadinya? Oke, nih, Ya. lu jomblo 15 tahun nih. Selama 15 tahun itu, lu nggak ada rasa kayak nggak. Gini deh, lu tanya, kenapa apa yang membuat lu tuh bisa jomblo selama itu gitu 15 tahun? Oke, sebenarnya disclaimer dulu nih. Maksud gue di 15 tahun perjalanan gue jomblo ini bukan berarti gue nggak mencoba. Oke. Ya? Oke, pertama gue udah mencoba. Kurang lebih mungkin ya kalau bisa dihitung 3-4 kali lah. Tapi 3-4 kali di 3-4 wanita berbeda. ada wanita yang berulang juga, maksudnya gue coba lagi. Siapa wanita Tapi itu? akhirnya jadi kalau berdasarkan evaluasi ya dari teman-teman gue, maksud gue cerita Evaluasi, anjir. kayak mereka tuh selalu bilang gue tuh kurang effort. Padahal di satu sisi gue bilangnya udah, gue udah berusaha. Maksud gue ya lu dong yang berusaha. Maksud gue kan bisa di perspektif gue tentang hubungan. Di saat lu mencoba putus menjalin hubungan, ya harus saling komunikasi dua belah pihak dong. Iya nggak sih? Oke. Gimana? Di saat PDKT maksud lu nih ya? Yes, di saat PDKT. Oke, terus? Oke, misalnya gue ngajak jalan, pergi jalan ya kalau misalnya gue yang ngajak jalan pasti gue yang bayarin juga. Oke. Semuanya gue jemput. Ya intinya gue treatment sebaik mungkin, apa yang gue bisa semampu mungkin lah. Oke, Gue itu ajak pergi udah benar. kemana-mana. Terus habis itu ya udah dong, udah beres. Maksud gue ya chat pada biasa aja. Cuman kan kayak di ujung-ujung itu mereka selalu menilai gue tuh gak ada effort. Maksud gue tapi secara itu kan gue udah mengikuti apa saran-saran mereka. Jadi lu berharap di saat lagi chatan, di saat udah dead end nih, udah buntu obrolannya, mereka mencoba membuka obrolan baru lagi seperti itu Iya kan? dong, maksud gue masa ya, ini gue nggak tahu ya maksud gue bener apa enggaknya ya. Oke. Cuman maksud gue sejauh ini itu yang gue rasain. Nah tapi di 15 tahun ini gue juga belajar banyak tentang akhirnya kenapa akhirnya gagal juga. Ya mungkin ada di part of guenya juga yang kurang effort untuk ngedeketin cewek. Ada caranya atau gimana? Gue nggak ngerti lah gue juga kenapa gue jomblo. Ya mungkin ada salah satu itu juga. Dan terus habis itu waktu pas di saat gue mencoba, ya gak tahu kayak responnya ya kayak flat aja, standar aja gitu. Jadi kan ujung-ujung gue males. Ya udah akhirnya ya udah nggak jadi lagi. Nah, nih gue nanya ya. Respon flat standarnya di chat kan? Iya, Tapi sedikit. sebelumnya udah ketemu belum? Udah, maksud gue udah. Saat lagi ketemu happy nggak? Saat lagi ketemu ya Happy nggak gitu?
gue nggak tahu ya menilai orang happy atau gimana, cuman ya Dia aja nggak bisa menilai orang happy atau enggak saat lagi bertemu sama dia anjir. Iya maksud gue kan diajak, kita pergi yuk, ayo kesini yuk, ayo. Maksud gue udah ayo, udah. Berarti kan kalau misalnya dia udah ayo kan berarti anggap Ya udah langsung aja ajakin nikah, dia ayo. setuju. Ya kalau itu kan gue nggak tahu ya masalah nikah gitu juga ya. Nah tapi kayak setelah akhirnya gue mencoba gitu, ujung-ujungnya gue tetap nyaman sama diri sendiri juga sih. Kayak lu 15 tahun hidup jomblo, yang dimana gue bisa bebas ya, dalam artian tapi bebas bukan berarti nakal. Maksud gue bisa bebas, gue harus nggak ngabarin siapa-siapa, gue nggak harus saat lagi main game gue nggak harus ngebales chat, saat gue lagi nonton bola gue nggak harus ngebales chat atau teleponan. Kalau misalnya gue mau pergi kemana mau nonton aja tinggal gue datang sendiri, nggak usah rencanain ajak nonton dia. Nggak ada kewajiban gue kalau misalnya zaman waktu pas ya di angkatan kita kan ada apa namanya OTP-an, mungkin sampai sekarang ada OTP-an, teleponan sampai malam. Ya kayak menghemat waktu gue juga tuh. Jadi gue nggak perlu mengeluarkan effort lebih. Dia tuh udah di titik, lu tuh udah di titik ya menurut gua adalah lu sangat nyaman sendiri sih lah. Yes, gue setuju kalau itu, dan akhirnya Lu sampai sekarang sadis sih. keterusan karena Iya, lu gue parah sih ini. mungkin karena gue udah bukan banyak gagal juga, cuman beberapa kali udah gagal mencoba, akhirnya ya udah terlarut sama kenyamanan diri gue sendiri kayak gini. Nah ini sih, ini yang menurut gua kita harus lu harus mulai mencoba, gua harus menarik lu tuh keluar dari zona nyaman ya. Karena lu udah di titik lu udah nyaman sendiri, ini bahaya nih. Tapi ya gue nyaman maksudnya dengan kondisi ini, dan untuk sekarang gue masih mikir kayak se-worth it apa ya bang? Maksud gue kayak lu effort buat ngedeketin cewek, terus abis itu buat harus mengejar-ngejar dia. Apa lu belum ketemu mungkin apa yang sampai lu kayak harus kayak sampai even chat aja tuh lu tetap harus mencari obrolan gitu loh. Bisa lu pasti jadi. belum ketemu gitu. Bisa jadi karena emang gue juga pernah ngobrol sama teman-teman gue di saat gue misalnya kayak ada rasa ketertarikan sama dia, justru jadi hilang buat apa namanya buat ngechatnya. Karena kan kalau misalnya kita chat sama teman kan santai gitu kan, ngobrol gimana. Cuman kalau misalnya chat sama cewek yang mungkin kita into gitu kayak aduh gue ngomong apaan ya, bingung juga ya gitu lah. Oh maksudnya. jadi sebenarnya tipe dia kalau udah suka tuh overthinking banget. Nah, maksud gua itu dia. Jadi lebih ke Saking overthinkingnya sampai lu akhirnya menemukan zona nyaman. ya jadi saking overthinkingnya di satu sisi gue belum, di satu sisi akhirnya overthinking jadi nggak berani take a risk, akhirnya turunnya ke ya udah ke situ lagi deh gitu Ya. levelnya ya. Umumnya seperti itu sih. Anggap aja deh kita balik lagi ke tahun 2011 ke Oke. 15 tahun dulu yang lama. Oke. Lu putus kenapa itu? Pacaran berapa lama dulu deh? Pacaran berapa lama? Oke, 2011 itu gue kelas 10 SMA harusnya ya. Itu gue baru masuk SMA. Oke. Jadi gue pacaran itu sebelum lulus SMP, kurang lebih 3 bulanan. Sampai di 2 bulan SMA pertama. Kelas 5 10. bulan dong. Enggak, maksudnya totalnya sebulan sebelum lulus, 2 bulan setelah lulus. Oke. Nah, terus habis itu gue pacaran, maksud gue sama dulu itu ya ada pacaran terus habis itu namanya jangan sebut lah bahaya. Iya. Terus maksudnya pacaran ya seumumnya normalnya aja, 2 bulan normal, 3 bulan waktu itu gue lagi di Dufan, lagi pergi Sama siapa? sama teman-teman, SMA? teman-teman SMP. Oke. Karena itu lagi Cowok-cowok semua? nggak ada cowok ada cewek, maksudnya kan temenan cowok cewek normal. Cewek lu ikut nggak? Nggak kan Kenapa ya? Nggak, soalnya nggak kenal sama teman-teman gue yang ini. Ya kenalin. Ya pokoknya gitu lah ya. terus abis itu di momen hari gue pergi ke Dufan itu, gue tuh lagi enif sama dia, Oke. lagi anniversary sama dia, itu hari Minggu. Gue nggak ngucapin enif sama dia dulu. Kenapa Kan lu nggak ngucapin? iya Enif bulanan males. tapi ya? Iya bulanan, kayak Oh, kan enif dulu kan bulanan. sakral banget tuh, zaman kita kan kayak happy anniversary 1 bulan, anniversary 2 bulan, 3 bulan kayak gitu kan. Akhirnya gue nggak ngucapin di hari Minggu itu. Gue main-main aja, juga jalan-jalan aja gue. Terus hari Seninnya pagi dia ngechat gue. Ngechat bukan SMS. Waktu itu gue belum pakai BBM kan, SMS. Lal kita putus ya. Terus gue balas aja oke. Lu nggak ada niat mempertahankan gitu? Di momen itu jujur, ya ini bukan sesuatu yang bisa dicontoh juga. Sebenarnya waktu itu gue udah bosan, males gue pacaran ceritanya. Lu kan baru 3 bulan pacaran, lu kenapa lu bosan malas pacaran? Apa yang membuat lu malas pacaran? Ya nggak Dulu tahu. itu, saat dulu itu. Gue nggak tahu, kayak bosan aja. Cuman ini bukan harus dicontoh aja. Sekarang setelah gue pikir-pikir juga, ya gue menyesal. Maksud gue di sekarang ini gue nggak akan mau untuk ngulangi kesalahan itu lagi. Cuman ya waktu itu bosan ya, kayak Lu zaman masih kecil banget kali ya, ya? zaman SMA kelas 10 ya masih senang-senangnya main, ya udah bosan aja. Apalagi udah nggak satu sekolah. Waktu itu kan dia beda sekolah. Ya. Enggak mungkin itu karma lu, kayak salah satu karma lu, akhirnya lu sampai
Bisa jadi. 15 tahun lu menjomblo gitu loh. Bisa jadi ya, gue kualat mungkin ada momen kualatnya juga di situ dan yang Sekarang gua, orangnya udah nikah belum? alhamdulillah gue dari SMP ke SMA kelas 10 itu gue pacaran total 3 kali. Punya 3 mantan, 3-3 udah nikah. Diundang nggak lu tiga-tiganya? Nikah. Gak ada yang diundang. Berarti mantannya bener, oke. Nggak mungkin lu diundang lah. Iya, gak ada yang gue diundang. Hah? Gak ada. Gak ada, lu nggak diundang. Sama sekali nggak 3 kali punya mantan, 3-3 udah nikah, lu nggak diundang. Lu emang udah karma dahsyat sih lu sih. Udah 3 mantan, 3-3 nikah, 3-3 udah punya anak belum sekarang? Setahu gue ada yang udah, gue nggak tahu banget ya maksud gue, tapi harusnya ada yang udah sih. Lupa gue. Terus kayak 3-3 nggak diundang. Nggak. Kayak maksud gue, tapi kan sebenarnya kan lu kalau misalnya gue balik ke belakang ya, zaman SMP, SMA, pacaran itu kan masih cinta monyet nggak sih? Kayak nggak dihitung, ngapain lu dihitung? Kayak gue juga nggak ngerasa apa-apa, maksud gue sama nggak ada bad feeling atau gimana juga. Ya maksud gue itu SMP SMA coy, masa dihitung SMP SMA? Gue setuju hal ini sini. Iya. Ini bahasan nih ya. Kayak sebenarnya pacaran SD ya. Kalau SD oke lah, fine, nggak dihitung lah. Ya SMP ya oke sih, SMP juga nggak dihitung karena kita juga masih childish. Iya. Tapi kalau SMA mungkin lu udah mulai sadar anjir. Kalau SMA, gue nggak tahu maksud gue, tapi kayak tapi lu kan SMA awal ya. iya SMA Iya sih, awal. beda cerita. Lu SMP juga ya, oke lah. Maksud gue kan kayak kuliah, mungkin kalau kuliah atau udah mulai kerja baru lah udah mulai serius. Cuman Coba SMP, coba kita tanya nih nonton ya. Kalian pacaran SD SMP dihitung atau enggak? kalaupun nanti emang sebenarnya nggak dihitung, berarti kan gue nggak punya mantan dong hitungannya. Itu logis Berarti apa, secara hitungan sekarang gue nggak pernah pacaran. Berarti jomblo bukan 15 tahun dari gue lahir 29 tahun. Anjir. Bukan nggak dihitung ya, tapi maksudnya kayak cinta monyet. Kita menganggap cinta monyet lah SD SMP lah. Iya maksudnya, tapi kan kayak apa? Esensinya apa? Emang gue nggak tahu ya, mungkin. Enggak, dia sebenarnya lagi marah aja karena lu nggak diundang. Enggak, gue nggak marah ya. Enggak, oke. Gue mau nanya lagi nih. Hal paling absurd apa yang selama lu pacaran saat SMP atau SMA itu yang pernah lu alami? Ada mantan ya pacaran, terus itu balik lagi. Gue bosan. Itu udah pernah pacaran berapa tahun anjir? Bulanan lah, mungkin 7-6 bulan lah. Kenapa anjir baru 6 bulan 7 bulan lu udah bosen? Ya SMP, maksud gue kan namanya juga anak kecil. Oke, ya. terus. Mungkin lanjut. di momen itu gue lagi merasa ganteng-gantengnya, padahal aslinya gue gendut, hitam, jelek. Buat yang nanya ya, ini ada foto Ilal SMP ya. Iya. Ini dia. Begitu pokoknya. Nah di momen itu gue laku banget, banyak cewek yang suka sama gue. Lu laku lu di situ. Laku gue di situ. Justru di kurus lu nggak laku lu. Gak ada, kering malah justru gak ada. Oke. Terus ya di momen itu gue memutuskan dia. Ya entah dia sakit hati atau gimana, mungkin dia merasa sakit hati banget gitu, sedih. Lu putusin alasannya apa saat lu putusin tuh, di chat atau langsung lu putusin? Di chat, di SMS sorry, SMS. Kan masih pakai pulsa. Kenapa lu SMS. putusin di SMP sih itu? Ya gue nggak tahu, maksud gue kan namanya juga anak kecil ya, kayak dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa gue banggakan ya, karena kan emang let's say kalau misalnya kita sebagai cowok ya, kalau misalnya kita nembaknya langsung atau misalnya kita pengen memutuskan hubungan ya lebih baik secara langsung juga kan, karena ya balik lagi gentleman itu ya harus ngomongnya langsung lah, itu SMS. Tapi kan SMP ya akhirnya alasannya gue lupa intinya, karena mungkin, tapi gue kan nggak sejahat itu juga, gue bilang bosan ya, kayak gue bilang kayaknya udah hilang rasa deh, alasan klasik kayak gitu ya. Banyak sih pelajaran, maksud gue di SMP itu gue banyak momen-momen yang kayak gitu, justru banyak momen gue di SMP sih, dan itu bukan sesuatu yang bisa gue banggakan sebagai cowok ya, karena ya wah cupu banget men. Tapi ya emang, jadi intinya diantara, intinya lu udah sadar nih selama di situ bahwa lu kayaknya membuat big mistake gitu kan. Lu membuat kesalahan besar dan akhirnya itu mengakibatkan kayaknya lu kualat mulu nih setiap deketin cewek. Gagal deketin cewek, gagal sampai 3-4 kali. Yang akhirnya lu malah terjebak di zona sendiri, zona nyaman ini. Yang bahkan lu bisa jadi angkel-angkelannya Alfa sampai umur 40 tahun. Tapi gue mau nanya, selama 15 tahun itu, gak mungkin dong lu gak ada HTS-an? Gak ada. Gak mungkin! Sumpah. Gak ada HTS-an lu? Di momen semenjak itu, 15 tahun ini loh. maksud gue semenjak momen SMP dan SMA itu, ya gue belajar, gue gak pengen lagi mempermainkan hati atau perasaan wanita. Oke, jadinya? Ya jadi nggak ada, maksud gue HTS-an hubungan sama satu itu maksudnya kayak
hubungan yang ngegantung gitu kan. Yang ada maksud gue di saat gue nggak deketin ya gue beneran pengen deketin, tapi kalau misalnya udah enggak ya udah enggak. Jadi nggak ada yang berlanjut juga. Jadi kalau emang udah nggak jelas atau misalnya udah dirasa cukup ya entah dari ceweknya atau gue ya udah diudahin aja gitu. Diudahin tuh gimana maksud lu? Gue yang ghosting atau dia yang ghosting. Oh itu diudahin itu? Maksud gue ya maksudnya udah beres kayak udah chatnya nggak dilanjutin lagi aja. Hilang aja gitu nggak di chat? Ya udah beres kayak udah chat, maksud gue di chat misalnya di chat terakhirannya oke, ya udah nggak ada lanjut apa-apa lagi. Ya maksud gue kan lebih baik gitu dibanding berlarut-larut di momen jadi nggak jelas juga ya, dan siapa tahu gue memakan waktu dia, siapa tahu ada beneran cowok yang serius pengen deketin dia, ya lebih baik gue udahin aja kan. Ya, karena gue juga ngerasanya di momen itu ya udah kurang cocok, jadi ya udah. Sekarang gue tanya nih, ya ini jamin lagi nih, pindah lagi nih. Oke. Alisa. Kenapa jadi Alisa? Gak Ya. ada. Karena awalnya gue sama Boba gitu dan teman-teman kita mencoba mendekatkan lu. Yang saat ulang tahun pertama Alpha. Ya kan? Lu udah anterin dia pulang nih. Kenapa itu gagal tuh yang pertama tuh? No reason, nggak ada, ya udah begitu nggak ada. Maksud gue juga nggak yang gimana juga. Wadah, Gimana ya? Dia udah ada uncomfortable nih. Biasa ya. Gue suka nih, ini gue ajar terus nih pertanyaan. Kalau itu ya nih. temen lah. Kita as a friend lah. Oke, anggap Temen aja surprise dia ulang tahun pertama Alpha. Temen. Oke, saat itu beberapa bulan lalu nih ya guys ya, lu ngasih hadiah ke Alisa nih. Yang out of nowhere lu tiba-tiba datang lu ngasih hadiah ulang tahun ke Alisa. Kan itu nggak ada yang tahu. Ya iya ini gua ungkapin Jangan di podcast ini. Ya kan sebagai temen ngucapin aja ngasih ulang tahun, ngasih Terus kado. tiba-tiba lu kayak gua ngeliat kayak anjir adik gua akhirnya serius banget nih sama Alisa nih. Oke, bismillah nih. Terus tiba-tiba lu udah ngechat lagi sama Alisa, kenapa itu? Ya nggak ada, kan temen. Apa salahnya temen memberikan? Enggak ya, sebelumnya kan lu ngechat-chatan, terus kenapa tiba-tiba ada spark lu mau ngasih hadiah gitu? Enggak dong kan chat, bukan nggak chat-chatan, cuman emang chatnya kan lebih ke hubungan pekerjaan. Maksudnya kan dia kan salah satu talent dari CG juga kan dia. Maksudnya lebih ke hubungan itu aja, bukan tiba-tiba atau semua talent sih emang lu kasih kado anjir kagak kan? Kan as a friend. Lu kasih Mas Dian kado nggak? Ya enggak juga. Tuh kan? Padahal partner juga lu nggak ngasih kado. Cuma maksud gua ya as a friend saja ngasih kado. Gak ada. Nothing happen between us. Asik. Enggak, kenapa saat itu ada spark deh? Kenapa tiba-tiba lu kayak anjir gue mau ngasih dia kado gitu loh. Itu alasan gue nanya itu aja deh. Karena pengen aja. Pengen aja. Soalnya beda sehari ulang tahunnya kan. Ya emang beda. By the way guys, Alisa sama Ilal itu beda sehari ulang tahunnya. 16 lu 16, dia 17. Dia 17 guys. Iya bener ya. Iya, sekarang dia udah beli rumah ya. Iya nggak tahu gua. Wih luar biasa. Ya maksud gue itu teman. Maksud gue kan kita tetap harus keep in touch, jaga relasi juga kan. Ya kayak Alisa, lu sama Alisa gitu udah sedekat itu loh. Nggak deket juga, biasa aja kok. Ya tiba-tiba ada spark gitu kan. Gak ada, lu nggak usah bawa spark apa, nggak ada. Temen aja ya kayak temen Gak itu aja. udah chatnya siapa yang nggak bales? Maksudnya? Chat terakhir lu sama Alisa siapa yang nggak bales? Yang nggak Saat balas. habis ulang tahun itu. Chatan biasa aja pada umumnya, nggak ada normal aja, lu nggak usah nggak ada manji-manji beginian. Iya nggak aja, gua kan nanya ya. Nggak ada. Guys, siapa ya? Tolong ya, siapa yang nge-shipin Ilal sama Alisa tolong ditulis. Nggak ada. Maksud gua kan itu temen aja, as a friends. Ya gua ya udah Nah, lah gitu. sekarang ya. gua tanya deh, tipe cewek lu deh. Nih, lu Cewek. selama jomblo 15 tahun nih, tipe cewek lu tuh gimana sih? Kalau dibilang tipe cewek spesifik, gak ada sih yang spesifik. Maksud gua dalam artian kalau misalnya udah ngeklik ngobrolnya nyaman, ya tapi pertama kita lihat dari penampilan dulu lah pasti. Oke, Gua nggak mau munafik lah. Nggak usah munafik Iya, lah, nggak usah nomor bullshit satu, ya. pasti gua akan ngeliat penampilan dulu. Oke, penampilan gimana lu? Mau lihatnya seperti apa? Apa yang lu Looks-nya, suka? Looks-nya itu pastinya bersih. Bersih ya? Ya. Oke, bersih. Bukan bersih dalam artian Bukan putih ya, bukan tapi putih bersih. ya. Dan bersih ya manis. Bersih, manis. Bukan cantik. Cantik itu relatif sih maksud gue, dan tapi kalau misalnya manis maksud lu tuh apa? Manis juga relatif, lu kasih gula juga manis. iya maksud gue manis tuh kayak pas senyum, maksudnya senyumnya manis, kayak manis tuh kayak lebih ke ngebos. Cantik itu kalau misalnya cantik menurut gue tuh kayak misalnya cewek siapa ya cewek cantik menurut gue? Artis aja artis. Artis ya, menurut gue cewek cantik itu misalnya si artis Indo ya, artis luar si itu. Kalau misalnya artis luar ada Anne Hathaway. Anne Hathaway, oke. Ya. Siapa lagi cantik? Artis Indo dong. Menurut gue biar cantik. jeduk. Kalau artis Indo cantik.
Kalau Menurut Ilal? Syifa Haju yang baru nikah. Buset dah, udah punya orang itu. Ya, maksud gue kan cantik. Terus mungkin siapa? Mahalini kan juga cantik. Oh iya, Syifa Haju, mahal ini, oke. Ya. Siapa lagi artis Indo? Tapi sebenarnya dua-duanya cantik dan manis sih, gimana ya? Tapi, nah itu dia, makanya udah laku duluan lah. Iya, beda dong kalau itu mah. Kalau itu kan ya udahlah pokoknya gitu ya. Maksud gua itu beda ya. Oke, Kan kita terus lebih kesadar diri balik aja. lagi, sadar diri. Lebih kesadar diri aja. Oke, nih balik lagi, bersih, manis, terus siapa apa lagi kriteria lu nih? Bisa ngobrol, semua orang bisa ngobrol. Nyambung sih kalau ngobrol. Nyambung kalau ngobrol. Karena- gimana caranya aja kriteria nyambung kalau ngobrol? Berarti kan harus mencoba ngechat dulu ya. Loh iya, maksudnya di saat berjalan, maksudnya di chat itu nyambung obrolannya juga bisa dan gue juga bisa ngobrolin apapun sama dia dan juga dia bisa mendengarkan apa yang gue ceritain ya. Dia juga bisa bercerita ke gue mau cerita. Yang penting komunikasinya lancar sih. Kayak Oke. gue rasa itu sih sebenarnya sih. Jadi yang penting nyambung, ngobrol, komunikasi lancar. Iya. Oke. Dan soalnya gue mikir kayak di saat cantik atau manis fisik itu kan akan luntur kan pada seiring berjalannya waktu lah. Nggak usah jauh-jauh. Di saat let's say kalau misalnya lagi hamil kan pasti akan ada perubahan badan, perubahan bentuk ya. Tapi kan kalau misalnya kita cuma mandang fisik doang pasti akan berkurang lah. Maksudnya kayak ini nggak sesuai yang gue ekspektasikan nih misalnya gitu. Cuman kan kalau misalnya kita udah nyaman buat berkomunikasi, udah ngobrol, kayak mau gimana pun lu bentuknya, gue tetap akan sayang sama lu juga gitu loh. Gitu. Anja, jadi green flag dia sekarang dari red flag Ya, saat SMP. Ya, enggak itu ya, namanya juga pengalaman dulu ya. Tapi maksud gue ya, menurut gue ya nyaman itu lebih utama dibanding kita ngelihat fisik sih. Kenyamanan lebih utama sih. Jadi berarti lu gak nyaman ngobrol sama Lisa? Bukan gitu kan, itu temen, nggak ada urusan kesananya. Gue cuma nanya doang. Ya, itu ke temen. Jadi intinya lu butuh teman ngobrol gitu kan, teman yang nyaman buat betul. ngobrol juga gitu Betul, kan. iya. Oke. Dimana tempat gue bisa bercerita ke dia, gue merasa aman buat cerita ke dia, begitupun sebaliknya juga. Nih, tapi gue mau nanya ya, lu sebagai cowok nih ya, lu tipe yang split bill atau enggak atau lu full bayarin? Oke, untuk itu gue tergantung case-nya. Kalau misalnya gue yang ngajak dia pergi, gue yang ngajak dia pergi, gue pasti akan coba usahain jemput dia. Gue pasti akan coba bayarin semuanya di saat All in gue dah. yang pergi. Ya, karena itu gue yang tanggung jawab, gue yang ngajak dia pergi, gue yang ngajak dia ke tempat ini. Tapi kalau misalnya dia yang ngajak pergi, ya nggak tahu juga sih kan, nggak pernah juga gue diajak pergi. Ya pokoknya intinya gitu, gue akan bertanggung jawab di saat dimana gue yang ngajak pergi. Jadi kalau dia ngajak gimana nih? Ya gue nggak tahu, gue nggak pernah juga diajak sama cewek. Kalau diajak split bill atau enggak? Kita tergantung itu, gue juga nggak tahu sih. Gue juga baru kepikiran tapi kayak gue tetap akan bayarin sih. Kayak maksud gue selama itu masih dalam batas kemampuan gue akan tetap coba bayarin juga. Tapi kalau udah nggak batas, lu akan ngomong. Ya kayaknya misalnya kita pergi ke Wolfgang. itu masih ke luar negeri deh. Oh, kalau negeri, oke Tapi nggak Pak. mungkin ya, masa gue pacaran ke luar negeri? Ya, bisa lah. Tempat makan deh, tempat makan. Ya, Gak usah anggap ke luar negeri udah anggap ke luar negeri pacaran lah. Nah kalau ke luar negeri pacaran kan ya pasti patungan lah, dia juga sadar diri lah. Iya. Pasti kayak aku tiket pesawat ya, kamu hotelnya. Ya Anjay. mungkin gitu. Ya pergi maksudnya kan sama teman bareng-bareng. Lah ya itu. Tapi kalau misalnya kayak makan, ya misalnya kalau Pokoknya selama di Indonesia, selama di Jawa dah, itu lu all in. ya insya Allah sih harusnya masih bisa, doain aja masih bisa ya. Ya, ke Bali itu. Kalau ke Bali ya seharusnya sih masih aman ya. Cuman kan balik lagi ke dianya, kalau misalnya dia pengen jajan-jajan perintilan di saat di sananya mah. Oh pasti. Itu urusan dia. Cewek juga pasti punya harga diri, pasti Iya. mau dia bayar sendiri juga. Tapi gue sebisa mungkin akan ya untuk akomodasi, ya untuk misalnya pulang perginya juga pas di sananya, ya gue yang coba bisa nanggung sebisa mungkin lah. Pokoknya kalau misalnya itu mah pasti pas pacaran itu pasti ada cewek yang emang dia maunya dibayarin juga, dia juga bayar sendiri. Kayak Pasti. Lita contohnya. Ya. Lita merasa saat pacaran, enggak, gue nggak bisa dibeli sama lu, gue maunya gue bayar sendiri juga gitu. Kalau gitu. Nah, kalau- Tapi pas udah nikah beda cerita. Ya. Pacaran sama nikah beda. Kalau nikah apapun harus diminta ke suaminya. Ya, karena emang tanggung jawab suami buat menafkahi kan. Dan emang makin banyak diminta suaminya, makin banyak rezekinya. Amin, semoga aja. Itu asli loh. Tapi kalau pacaran enggak ya? Enggak sih. Ya kalau pacaran enggak, karena Kalau pacaran enggak ya. Kalau pacaran enggak, tapi kalau nikah makin banyak istri minta ke suami, makin banyak rezeki suami. Makin banyak sampai sekarang nih, apapun nih, mau even laundry nih, bayar laundry, gue yang harus bayar gitu misalkan.
Itu pada hal kecil ya. Ya. Cuman gue tetap bilang harus aku yang bayar semuanya. Karena biar rezekinya makin banyak. Iya. Gitu. Ya gue pengennya juga akan memperlakukan seperti itu ya. Dia di pacaran. Amin. Ya maksud gue pas di pacaran juga, ya kan ini kan karena gue belum pacaran lagi di sekarang ini kan ya. Ya gue juga setuju kalau misalnya emang dia yang pengen bayar sendiri ya silakan. Tapi ya sebisa mungkin ya kalau misalnya gue bisa bayarin dia ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang dia bersikeras buat nggak apa-apa aku aja yang bayar sendiri ya silakan. Karena gue merasa cowok dan cewek itu sebenarnya nilainya sama, value-nya sama. Maksud gue semuanya punya harga diri yang equal juga, harus dihargai juga masing-masingnya juga. Gue tanya, lu pernah selingkuh nggak lo? Alhamdulillah, walaupun emang pacaran gue di SMP atau SMA ya gue nggak sih. Karena gue paling ya anti lah maksud gue dengan hal selingkuh itu. Karena buat apa? Lu udah komitmen dengan ini, terus lu selingkuh sama yang lain. Lebih baik kan lu selesain dulu, udahin dulu hubungan lu sama yang sekarang. Dan lu bisa menjalin hubungan sama yang setelahnya. Kalau menurut gue orang selingkuh itu orang yang nyari aman doang sih. Kayak di satu sisi lu nggak pengen kehilangan ini, tapi lu bosan. Untuk backup plan-nya, lu carilah pengganti dia. Jadi lu nggak mau kehilangan dua-duanya, kan itu menurut gua pengecut lah, orang cupu anjir. Keren, jedak-jedukin asli. Dedang. Maksud gua, ya lu kalau pengen menjalin hubungan sama dia atau orang yang baru, ya lu selesai dulu hubungan sama yang ini. Good. Iya nggak sih? Kayak gitu aja sih. Terus selingkuh dalam pacaran itu dalam batas kayak gimana tuh selingkuh pacaran lu? Selingkuh pacaran ya? Kayak gimana? Misalnya kayak selingkuh lu kalau udah jalan bareng berdua gitu, atau selingkuh lu kalau udah nginep bareng berdua, ya gila. Iya. Cuman maksud gua selingkuh dalam apa nih? Pacaran tuh kayak gimana lu? Selingkuh lu anjir udah nge-like foto cewek lain gitu. Kalau gua ya, nggak tahu sih, gua nggak pengen. Maksud gua pengennya pasti gua nge-treat. Gue di-treat sesuai sama apa yang gue nge-treat lu juga, ibaratnya gitu. Kalau misalnya gue nggak pergi sama cewek, ya lu nggak boleh pergi sama cowok juga. Oke. Lebih sesimpel itu. Gue akan, kalau misalnya lu ngelarang gue pergi sama cewek, kalau misalnya lu ngelarang gue pergi sama cewek, ya gue juga nggak bolehin lu pergi sama cowok. Sesimpel itu aja sebenarnya. Oke. Ya di saat dia udah melanggar perjanjian atau misalnya komitmen yang udah kita sepakati di awal, ya menurut gue itu udah dia anggapnya selingkuh sih. Tergantung jadi komitmennya apa, kesepakatan awal lu kayak gimana. Jadi intinya lu menyelaraskan standar lu bersama ya, Ya. tidak dengan sebelah pihak doang Ya. gitu. Oh, it's good. Oke, sekarang rencana lu apa nih? Rencana nikah lu kan udah mau 30 tahun justru. Ya. Lu ada targetnya lu berapa tahun mau nikah atau gimana gitu loh? Oke. Secara pribadi di lunya sendiri. Di saat gue umur 24, gue pengen nikah umur 27. Misalnya targetnya gitu. Di saat gue umur 27, gue pengen nikah umur 30. Ini udah 30. Di 30 ini nggak tahu, maksud gue lebih ke kayak target. Sebenarnya bukan target sih yang harus dibuat sih menurut gue ya, tapi ya kesiapan atau misalnya lu cari dulu aja, nggak usah pakai target gitu. Udah punya dulu aja pacarnya atau udah punya dulu aja calon atau jodohnya, baru lu bisa nargetin dari situ. Sekarang ya belum ada, gimana cara gue nargetinnya? Kayak tapi semoga aja bisa terjadi secepatnya juga. Cuman kan gue juga nggak pengen buru-buru untuk menentukan pasangan hidup ya, karena menurut gue juga berharap banget kalau misalnya gue punya pasangan hidup ya dimana bisa seumur hidup semati lah, pengennya juga gitu. Jadi ya sebisa mungkin, secepat mungkin, tapi sehati-hati mungkin aja sih. Nih ya, sebelum kita mengakhiri podcast ini, Oke. gue mau nanya, ada nggak content creator atau artis yang lu lagi incer atau suka sekarang? Jujur lah. Bukan incer ya, bukan suka ada. Maksud gue yang lagi gue suka liatin kontennya ada. Siapa itu? Gue malu gue nyebutin tapi. Ya nggak apa-apa kan, nyebutin aja siapa. Maksud gue suka nonton dia karena konten dia karena lucu gitu. Oke. Rebecca, tau nggak? Rebecca Clover. Hah? Lucu dia kontennya. Kenapa? Iya. Kenapa? Lucu aja kontennya. Ya kan kalau lu kan udah nggak nontonin konten cewek-cewek, maksud gue kan kalau gue nontonin lucu. Kita lihat ya. Kontennya di sini ya. Kita lihat ya guys ya. Air Clover. Iya, Rebecca Clover. Air Clover. Ini yang bukan incer ya, tapi lu suka nonton kontennya. Suka. Tolong nih para clippers, tolong Ilal suka nontonin. Enggak, kalau di TikTok namanya Ice Princess, ingat gua. Ini ya. Ini makanan ini nih. Enggak. Yang joget-joget gini nih. Ya enggak, yang joget ya cantik juga, cuman maksud gua Wede cantik coy. Hai. Salah. Iya, tapi ya, teman-teman ulang ya. Kalau misalnya kalian teman-teman lihat sendiri ya, ini ada ene headway-nya juga nih berarti nih. Dari rambut-rambutnya. Cantik. Oke, ini dia ternyata. Ini kan Gimana caranya gue bisa kenal sama ini orang ya? Terus kayak gue coba kenalin ke adik gue. Hanya gitu. mengagumi aja ini mah. Kenapa emang? Enggak apa-apa, cantik. Ketinggian.
Kalau Dari mengagumi dari jauh, akhirnya mengagumi saat lagi bangun tidur. Yo, satu di halal, wede. Cakep lah, ini dia. Oke guys, yaudah itu aja guys ya. Semoga gue udah tahu nih berarti nih. Ini dia. Udah dah. Wah ini dia ya. Tolong para Clippers, tolong jedak-jedukin sebanyak-banyaknya yang ini ya. Ntar takutnya nanti Kak Rebecca juga terganggu, Kak Noing jangan nggak enak. Wah dia. Tolong halo Rebecca sekali lah. Ya, Udah. malu banget dia malu banget semua. Kenapa lu jadi merah gitu loh? Kagak ada, maksud gua kan takut jadi malah ngeganggu aja gitu tuh. Enggak kok, dia baik kok, dia nice kayaknya loh. Ya, tapi kan nggak tahu, maksudnya siapa tahu dia udah punya pacar, tadi cowoknya nanti marah ke gua gimana? Oh iya bener juga kan, nggak tahu ini Iya. udah punya pacar atau belum? Ya nggak tahu. Dan siapa tahu nanti dia jadi. Intinya kalau niat baik itu pasti dapat hasil yang baik. Niat lu baik nggak? Ya, niat baik amat sih kan gua cuma Lah kan gak ada yang aja. salah, maksud gua nanya niat lu baik nggak gitu. Ya pas masa niatnya nggak baik, ya insya Allah baik harusnya kan. Jadi niat lu baik nih. Harusnya baik lah. Insya Allah hasilnya baik. Udah nggak ada. Gua sebagai abang lu Nggak mendoakan. ada. Jangan lupa lu, nanti gua yang ada di pelaminan lu, di atas kan gua gini. Salaman sama tamu-tamu. Ya bener. Bener kan? Iya bener gantian kan. Iya karena sebelumnya dia. Gua sebelumnya. Keras. Oke Lal, terima kasih. Ya. Atas ini semoga lu bisa mendapatkan jodoh lu terbaik Amin. apapun itu. Amin. Semoga Rebecca. Kenapa semoga apapun itu semoga Rebecca anjir. Karena lu udah mengaguminya dari jauh. Yang Amin nggak? ya nggak ada yang tahu kan amin Amin dong. Ya udah amin gitu kan. Gitu dong. Oke, ya udah terima kasih. Ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya dan guys buat kalian jangan lupa tinggalin komen kalau kalian ada bahasan atau pertanyaan buat Ilal atau mau podcast bintang tamu siapa atau bahasan apa yang kita harus bahas ya kita akan bahas terus aku sama Ilal dan bye bye jangan lupa subscribe. Oke, mantap.